Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini khusus untuk kelas 12 ada materi baru yang membahas tentang conditional sentence tipe 2 dan tipe 3. Oke, lebih lanjut pembahasannya bagaimana? Silahkan disimak video berikut ini. Check this out. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini adalah materi baru untuk kelas 12 membahas tentang conditional sentence tipe 2 dan 3. Jadi conditional sentence itu dia ada 3 tipe 1, 2, dan 3. Nah, untuk tipe 1 kalian sudah pelajari seharusnya di kelas 11. Jadi kelas 12 tinggal menyambung sisanya yaitu tipe 2 dan tipe 3. Nah, jadi apakah kalian tahu apa makna dari conditional sentence sebelumnya? Nah, jadi conditional sentence atau kita singkat menjadi CS maksudnya adalah sebuah kalimat pengandaian yang berandai-andai, seandainya aku gini, seandainya aku gitu, seandainya dia gini, seandainya dan seandainya yang lain, yang padahal kenyataannya itu berbanding terbalik sama keadaan kita sekarang. Contohnya misalnya seandainya aku itu punya banyak uang, aku pasti bahagia. Nah, itu adalah sebuah pengandaian yang padahal kenyataannya sekarang berarti kita tidak punya banyak uang. Atau contoh lainnya, seandainya dia setia, maka saya akan menikah dengannya. Berarti kenyataannya bahwa si dia itu tidak setia pada kita, sehingga kita tuh nggak nikah sama dia. Oke, lanjut, dalam banget ya. Jadi untuk conditional sentence maksudnya adalah sebuah kalimat pengandaian yang kenyataannya bertolak belakang sama impian kita. Nah, jadi untuk si CS tipe 2 dulu ya. Ibu akan memberikan rumus sederhananya. Jadi dia ada dua versi. Ada yang if di depan, ada yang if di tengah. Pertama yang if di depan dulu ya. Nah, kalau if di depan, maka nanti ketemunya ini sama verb 2. Nanti setelah verb 2, dia ketemu lagi sama would verb 0. Nah, jadi di sini ada verb 2, ada verb 0. Jadi kalian dari sekarang sampai pertemuan-pertemuan selanjutnya harus bisa membedakan apa itu verb 0, apa itu verb 1, apa itu verb 2, dan apa itu verb 3. Karena mengetahui perbedaan mereka berempat ini adalah pengetahuan yang paling basic yang harus kalian kuasai dengan benar. Jadi kalian harus benar-benar kuat di bagian sini. Kalau misalnya kalian masih kurang paham, maka akan sulit nanti ke depannya menjawab soal-soal di pertemuan selanjutnya. Karena nanti akan terus terulang kembali. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama dulu ya. Verb 0. Jadi sebelum kita bahas contoh soalnya, kita bahas dulu yang 4 orang ini. Untuk verb 0, ini kata lain atau istilah dari Nah, jadi kalau kalian pernah mendengar istilah bare infinitive, maka itulah verb 0. Maksudnya adalah verb murni, kata kerja murni yang tidak kita ubah. Misalnya katanya adalah eat, maka ya udah eat aja, nggak bisa kita ubah menjadi eating atau ate pakai s, no, big no. Jadi eat, ya udah eat aja. Kalau misalnya kita tulis drink, ya udah drink aja, jangan diubah-ubah. Atau misalnya ini kan makan, minum, terus tidur, sleep, ya udah sleep aja, jangan kalian ubah menjadi sleeping atau sleep pakai s. Nah, itu jelas salah. Itu verb 0. Intinya verb 0 itu adalah verb murni yang tidak kita ubah bentuknya sama sekali. Nah, itu ya. Jadi verb 0 atau verb 0 harus kalian ingat. Kemudian verb 1. Jadi verb 1 di sini dia adalah verb atau kata kerja bentuk pertama. Jadi dia bisa seperti ini. Tapi dia juga bisa kita tambahkan s di akhir kata kerjanya. Jadi eat menjadi eats, drink menjadi drinks,
sleep menjadi sleeps. Tergantung orangnya. Jadi kalau misalnya di bagian sini yang tidak kita tambah s, subjeknya adalah untuk I, you, we, dan they. Tapi kalau mereka yang kita tambahkan s, eats, drinks, sleeps, dan lain-lainnya yang kita tambahkan s, nah itu orangnya khusus untuk si he, she, dan it, gitu ya. Jadi kan kalian pasti bisa lah membedakan I, you, we, they, he, she, it. Pasti kalian pernah belajar, itu basic dari zaman SD, mungkin kalian udah tahu. Nah jadi kalau orangnya adalah I, you, we, they, itu yang kata kerjanya tidak ada s. Kalau he, she, it, kata kerjanya untuk verb 1 tambahkan s atau es. Untuk verb 2, jadi biasanya ini agak mepet ya, jadi kita ubah ke sebelah sini sedikit. Nah, untuk verb 2 sama verb 3 itu biasanya ada di kamus. Kamus tuh biasanya di bagian tengah. Kalian bisa cari kalau kalian punya kamus, atau kalian cari mandiri secara di misalnya di internet, banyak biasanya di Google ya. Jadi perubahan kata kerja 1, kedua, ketiga. Jadi kalau untuk kata kerja satunya eat, maka kata kerja keduanya adalah ate. Kata kerja ketiganya adalah eaten. Nah, kalau drink, verb 2-nya adalah drank. Kalau verb 3-nya itu pakai u, tulisannya seperti ini, drunk. Drink, drank, drunk cara bacanya ya. Kalau sleep adalah kata kerja pertama, kata kerja keduanya slept, ada t-nya. Verb 3 juga sama. Nah, karena kata kerja itu banyak banget, maka kalian harus cari tahu secara mandiri agar bisa melihat, oh kira-kira verb 1 apa, perubahannya apa. Banyak sekali di buku atau di kamus atau di internet. Kalian harus cari secara mandiri itu. Kalau bisa hafal ya lebih bagus lagi ya. Kalau enggak ya sambil buka-buka kamus aja nggak apa-apa. Ini sangat-sangat penting kalian pahami perubahan dari verb 0, verb 1, verb 2, verb 3. Oke, sampai sini dulu ya. Kalau sudah paham baru kita lanjut ke sini. Nah, karena tadi sudah dijelaskan apa itu verb 0, verb 1, verb 2, verb 3, maka kita lanjut ke sini. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa membuat contoh kalimatnya. Misalnya kalau bahasa Indonesianya, jika saya kaya. Tadi kan ada contoh kayak gitu ya. Jika saya kaya, saya akan bahagia. Oke, kita tinggal bikin bentuk kalimatnya. Jika, if, saya, I, kaya, rich. Nah, di sini kan kita mau ke kata akan bahagia nih. Maka setelah si ketemu verb 2, kalian harus tambahkan koma. Tambahkanlah koma di sini. Jika saya kaya, saya akan bahagia. Saya, I. Karena rumusnya sudah ada would, maka tambahkan di sini. Bahagia, happy. Tapi ini masih belum selesai. Kenapa? Karena ada yang kurang. Mari kita kulik lagi. Rich, kaya, berupa kata sifat, adjektif. Happy, bahagia, merupakan kata sifat, adjektif juga sama. Apa yang kurang? Oh, ternyata kita masih belum menuliskan verb 0 di sini, verb 2 di sini. Bagaimana caranya? Nah, ini kalian wajib catat ya. Jadi anggap aja sini ada kotak. Wajib banget nih, kalian harus bisa menguasai. Jadi kita tulis aja verb 0. Oke. Ini adalah verb 1. Ini adalah verb 2. Ini adalah verb 3. Dan di sini adalah verb 5. Banyak nih. Ini adalah rumus pentingnya ya. Oke.
Jadi untuk verb zero ini ada kata be. Kemudian ada kata have. Oke. Verb 1 dari be adalah is, am, are. Verb 1 dari have adalah have atau has. Kemudian verb 2 dari be adalah was atau were. Verb 2 dari have adalah had. Verb 3 dari be adalah been. Verb 3 dari have adalah had. Yang terakhir, verb ing dari be adalah being. Verb ing dari have adalah having. Kita tutup kotaknya. Oke, nemu lah rumusnya. Sudah nemu rumusnya, jadi seperti ini. Kita tinggal mencari tahu, misalnya verb 0-nya kan be. Apa sih verb 2 dari be? Oh, was atau were. Verb 3 dari have apa? Oh, kesini, had. Verb ing dari be apa? Being. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk I kan biasanya pasangannya adalah am. Am ini dia sebagai verb 1. Maka tugas kalian tinggal mencari verb 2 dari am apa? Berarti kesini dong. Oh, ternyata was atau were. Was ini ingat ya, untuk he, she, it. I, you, we, they menggunakan were. Maka kita bisa atau kita sudah mendapatkan verb 2-nya adalah were. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah nemu nih verb 1-nya am, verb 2-nya adalah were, maka kita lanjut ke verb 0 yang masih belum ditemukan ini. Berarti kesini dong. Verb 0-nya adalah be. Berarti kita nemu nih sudah jawabannya. If I were rich, I would be happy. Oke, di sini letakkan koma ya. Seperti itu. Selanjutnya, ini kan rumus pertama. Baru kita lanjut ke rumus kedua yang bagian if-nya di tengah. Kayak rumusnya seperti ini. Nah, jadi kalau if-nya di tengah, maka rumusnya itu dibalik. Would verb 0-nya letakkan di sini, verb 2-nya letakkan di sini. Seperti itu. Jadi, misalnya nih kalimatnya masih ini, kita ubah menjadi bentuk yang if di tengah, maka kalimatnya tinggal kita ambil tuh semuanya dari koma, berarti dari I terus ke sini. I would be happy. Nah, kalau kalau rumus yang pertama menggunakan koma, maka yang kedua tidak perlu kita letakkan koma, langsung aja if. Berarti if I were rich, terus tulis semuanya gitu. Nah, berarti sudah nemu. Would verb 0 di depan, ada if, ada verb 2. Jadi kalau misalnya kita ubah ke bahasa Indonesia, kalimat pertamanya ini berbunyi seperti ini. Jika saya kaya, saya akan bahagia. Kalau yang kedua, saya akan bahagia jika saya kaya, ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke conditional sentence tipe yang ketiga. Nah, jadi conditional sentence tipe 3 ini dia juga mempunyai dua rumus seperti yang tipe 2. Yang if di depan, ada yang if di tengah. Kita menggunakan if yang di depan dulu ya. Jadi rumusnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau rumusnya if di depan, maka rumusnya itu berupa
if bertemu dengan had verb 3 bertemu dengan would have verb 3. Jadi dua-duanya menggunakan verb 3. Verb 3 berarti di sebelah sini. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan kata-kata yang sama atau kalimat yang sama, kita ubah menjadi conditional sentence tipe 3. Berarti kan kalimatnya masih sama nih. Jika saya kaya, saya akan bahagia. Berarti seperti ini, if, jika, saya, I. Kita menggunakan had verb 3 ya. Jika saya kaya. Nah, tadi kan dijelaskan di awal bahwa which di sini fungsinya sebagai kata sifat. Berarti masih belum ada verb 3-nya. Oke. Tadi kan kita nemu sudah kalau verb 0-nya be, verb 1-nya kan is am are, verb 2 was were, maka verb 3-nya adalah been. If I had been rich. Maka di sini wajib kalian letakkan koma. Berarti di sebelah sini ada komanya. Selanjutnya, jika saya kaya, saya akan bahagia. Saya would have verb 3 akan bahagianya would have. Tadi verb 3-nya adalah been ya, tulis lagi. Bahagia, happy. Oke, seperti itu. Nah, ini rumus yang pertama. Sekarang kita ke rumus yang kedua dari conditional sentence tipe 3. Nah, ini adalah rumus dari if yang di tengah. Agak-agak penuh ya, papan tulis kecil kita ini. Nah, jadi sama seperti tadi. Yang maksudnya sama seperti conditional sentence tipe 2, dia itu dibalik. Jadi, would have verb 3 yang letakkan ke depan, if had verb 3-nya letakkan di belakang, seperti itu. Jadi, kita misal masih menggunakan kalimat yang ini, maka tinggal kita balik aja gampangnya. Berarti I would have been happy if I had been rich, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau menguasai rumus dasarnya, jadi rumus dasarnya itu kan ada masing-masing 2. Kalau conditional sentence tipe 1, if di depan rumusnya ini sama ini. Kalau untuk conditional sentence tipe 3 rumusnya juga 2, yang ini sama ini. Jadi 4 kotak ini yang harus kalian pahami dengan benar. Sisanya kalau untuk membuat kalimatnya ya gampang aja, seperti itu ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah masing-masing membuat contoh kalimat conditional sentence tipe 2 dan juga tipe 3. Jadi tugasnya kalian membuat masing-masing CS tipe 2 ini versi 2 per sini, yang if di depan sama if di tengah. Kalau conditional sentence tipe 3 juga sama, if di depan, if di tengah. Berarti tugasnya kalian bikin 4 kalimat. Jadi 2 untuk conditional sentence tipe 2, kemudian 2 sisanya untuk conditional sentence tipe 3 ini. Ingat ya, ada yang versi di depan, if-nya ada yang versi di tengah. Kemudian kalimatnya itu wajib subjeknya sama semua. Ya seperti ini lah contohnya. Dia kan kalimatnya satu makna kan. Jika saya kaya, saya bahagia. Kalian juga harus bikin yang satu makna tapi 4 kalimat berbeda. Paham? Oke, itu dulu ya. Well, thank you very much for watching my video. I hope that all of you understand what I mean, the explanation today. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.